adalah kontrol kompleks terhadap gen hidup atau mati dalam sel. Ini esensial untuk diferensiasi sel, perkembangan, dan adaptasi lingkungan. Proses ini memastikan bahwa fungsi seluler spesifik dan homeositas organisme. Nah, apa sih itu ekspresi gen? Nah, jadi ekspresi gen dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama dari DNA ke RNA atau disebut transkripsi. Transkripsi adalah tahap pertama informasi genetik DNA diubah menjadi RNA. Yang kedua dari RNA ke protein, atau disebut translasi. Translasi adalah tahap kedua RNA diubah menjadi protein. Yang ketiga gen aktif. Gen aktif hanya sebagian kecil dari 20.000 sampai 25.000 gen manusia diekspresikan pada waktu tertentu. Mengapa pengaturan ekspresi gen ini penting? Nah, pengaturan ekspresi gen sangat vital untuk berbagai proses biologis. Yang pertama ada diferensiasi sel. Jadi sel kulit dan sel saraf memiliki genom sama, tetapi ekspresi gennya berbeda, yang menghasilkan fungsi spesifik. Kedua, adaptasi lingkungan. Jadi sel merespon lingkungan seperti gen head shock proteins yang aktif saat suhu ekstrim. Ketiga, untuk pencegahan penyakit. Jadi disregulasi gen dapat menyebabkan penyakit serius seperti kanker, diabetes, dan penyakit autoimun. Selanjutnya ini ada tingkatan pengaturan ekspresi gen. Bisa dilihat gambarnya itu yang pertama. Jadi kita mulai dari inisiasi atau transkripsi, yaitu saat enzim RNA polimerase mulai membaca DNA untuk membentuk RNA. Ini adalah tahap paling penting karena mengontrol apakah suatu gen ini aktif atau tidak. Yang kedua, RNA terbentuk mengalami proses splitting. Ini adalah bagian dari tahap pasca transkripsional yang menentukan bentuk akhir RNA sebelum digunakan. Ketiga, RNA masuk ke tahap translasi, yaitu saat informasi dalam RNA diterjemahkan oleh ribosom untuk membentuk protein. Nah, yang terakhir, protein yang sudah terbentuk bisa mengalami modifikasi pasca translasi, seperti penambahan gugus fosfat, pengaturan degradasi agar protein bisa berfungsi sesuai kebutuhan sel. Jadi, pengaturan ekspresi gen bukan hanya soal apakah gen ini menyala atau tidak, tapi juga bagaimana RNA dan protein diolah sampai digunakan oleh sel. Selanjutnya, regulasi transkripsional prokariota operon-like. Operon adalah unit fungsional gen prokariota yang diatur secara koesif, memungkinkan respon cepat terhadap lingkungan. Untuk mekanisme represi, dia tanpa laktosa protein reseptor mengikat operator menghambat RNA polimerase. Terdiri dari promotor, operator gen, struktural, dan gen regulator. Mekanisme induksinya, laktosa berinteraksi dengan represor, menyebabkan lepas dari operator yang memungkinkan tahap transkripsi. Regulasi transkripsional eukariota. Yang pertama, kromatin. DNA tergulung rapat di nukleosom, membatasi akses transkripsi, modifikasi histone, mengubah aksesibilitas DNA. Yang kedua, enhancer dan silencer. Sekuens DNA jauh dari promotor, mengikat faktor transkripsi untuk meningkatkan atau menekan ekspresi. Promoter dari era DNA tempat RNA polimerase berikatan untuk memulai transkripsi seperti kata box.